Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek struktur data, yang mana saya selaku moderator Dirgawan Akbar Faturrahman dengan dua rekan saya yaitu Haris dan Ajil akan memulai presentasi struktur data yang diawali dengan pemaparan struktur yang akan digunakan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, di sini untuk struktur data yang digunakan di sini ada 6 ya. Yang pertama ada record, di record juga ada 3 gitu. Record murid, record soal, record data pengambilan. Kemudian ada array-nya itu murid dan soal. Kemudian di sini ada stack untuk soal juga. Kemudian di sini ada priority queue. Priority queue ini untuk murid dan si priority queue ini berdasarkan gelombang gitu. Terus kemudian ada linked list. Linked listnya di sini ada 2. Ada untuk list pengambilan dan ada untuk murid gitu, untuk list hasilnya. Terus untuk sortingnya kita pakai collection sort. Oke, di sini kita mulai masuk ya ke menu pertama. Menu pertama. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan jalannya program aplikasi dan fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi kuis ini. Yang pertama di sini ditampilkan pendaftaran SMP 911. Di sini ada menu pilih menu sesuai angka. Nah, untuk menu 1 adalah pilih soal, dan yang kedua ada daftar urutan murid. Kita mencoba untuk masuk ke daftar urutan murid terlebih dahulu. Nah, maka ditampilkanlah urutan murid yang sudah terdaftar sesuai gelombang. Di sini urutan yang gelombang pertama ada Ajil, yang kedua ada Haris, dan yang ketiga ada Iwang. Kita kembali untuk pilih soal. Karena di sini sudah tertera bahwa daftar murid sesuai gelombang, maka kita lanjutkan ke menu pilih soal. Nah, untuk pemilihan soal ini diurutkan berdasarkan gelombang tadi, maka yang gelombang pertama berhak memilih pertama kali untuk pemilihan soal. Misalkan di sini gelombang pertama ada Ajil, pilih soal. Yang kedua ada Iwang, pilih soal. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita memilih salah satu soal, maka di pemilihan selanjutnya soal pertama akan kehapus. Nah, tadi kita pilih soal A di gelombang pertama, maka untuk gelombang kedua tinggal sisa bahwa soal pertama hilang. Dan kini kita lanjut pemilihan soal kedua, yaitu soal C, maka tinggal 2 soal yang tersisa. Nah, bila mana si siswa ini ketika salah menginput soal, maka pemilihan soal akan gagal. Misalkan kita input E, karena tidak ada di daftar soal, maka paket soal tidak ditemukan dan si siswa tadi gagal untuk pemilihan paket. Nah, kita lanjut ke masuk tes. Di sini ada 3 menu. Yang pertama ada mulai tes, yang kedua ada peraturan tes, dan yang ketiga ada daftar murid. Nah, untuk daftar murid ini adalah siswa-siswa yang sudah mendapatkan paket. Jadi daftar siswa sesuai gelombang beserta paket soal yang dipilih. Nah, tadi misalkan Ajil yang pertama pemilihan soal paket A. Kita kembali. Nah, yang kedua ada peraturan tes. Nah, di menu peraturan tes dimunculkanlah aturan-aturan yang tertera untuk mengikuti ujian. Kita kembali. Nah, untuk mulai tes dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Fakultas orang sama terakhir. Baik.
Beris. B. C. A. D. Riz. C. C. Dengar B. asli. B. A. D. C. Nah, oke. Setelah semua murid itu udah ngerjain gitu ya semua soal, bakal ditampilkan gitu menu pengumuman, di mana di menu pengumuman ini kita ada dua pilihan, itu ada daftar kelulusan, ada ranking. Nah, di sini kita boleh masuk ke nomor 1 dulu, daftar kelulusan. Nah, di sini untuk daftar kelulusan tidak lulus ya. Kenapa? Karena mereka semua itu nilainya di bawah 75 ya. Seperti yang dilihat itu tadi, nah Iwang tadi 20, Ajil itu 60 gitu. Jadi di bawah 75 ya. Maka alhasil statusnya tidak lulus gitu. Boleh kembali. Nah, sekarang kita masuk ke ranking. Nah, di sini ya pakai collection sort gitu. Terus di reverse karena kita nyarinya itu descending gitu. Mencari nilai yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini nilai yang terbesar itu Ajil, nilainya 60. Sementara Iwang itu nilainya 20. Maka ya seperti ini gitu. Nilai 60 yang paling pertama karena nilainya yang paling besar. Sudah. Tidak. Terima kasih kepada Kang Ajil dengan Kang Haris untuk menyempatkan waktunya di malam hari ini untuk menjelaskan mengenai tentang struktur data yang digunakan dalam proyek struktur data. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.